Siap. Bapak. Ya udah Pak. Maju bawa di sana. Bawa ke tadi aja, Pak. Siap. Bawa ke tadi. Tapi ini sana. Satu. Direktorat Reserse Kriminum Umum Ditreskrimum menetapkan 6 orang tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Di Reskrimun Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, dari 6 tersangka ini, 3 diantaranya menyerahkan diri, sementara 3 lainnya dilakukan penangkapan. Mantan Wakapolresta Mataram ini mengatakan ada 10 orang lain lagi yang masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan keterlibatannya dalam kasus perusakan yang terjadi Rabu lalu. Adapun 6 orang tersangka yang ditahan saat ini ialah Alip asal Jonggat Lombok Tengah, Wildan asal Jonggat Lombok Tengah, Junaidi asal Pujut Lombok Tengah, kemudian Muhbumi Alam Dwifa asal Jonggat Lombok Tengah, M. Heri Wahyudi asal Jonggat Lombok Tengah, dan Diki Wahyudi asal Jonggat Lombok Tengah. Saat ini ke-6 tersangka mendekam di rutan Polda NTB. Syarif mengatakan ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan berupa rekaman CCTV dan beberapa alat yang digunakan untuk merusak rumah tersebut. Syarif mengatakan terhadap tersangka Alip dikenakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sementara 5 tersangka lainnya dikenakan pasal 170, jungto pasal 406 KUHP. Kalau sudah kan kita sudah 2 kali panggilan, kan sekarang keberadaannya pelaku ini masih kita lidik. Panggilan itu kan untuk segera datang ke Polda NTB, tetapi tidak datang. Ya pasti akan kita lakukan upaya paksa, ya salah satu adalah penangkapan. Jadi sebelum melakukan penangkapan, tolong inisialnya sudah kita dapat, yaitu inisial MS dan A. Ya, jadi inisial MS dan A, ini yang 2 orang lagi yang turut serta langsung juga, dan ada 10 indikasi yang 10 pelaku yang lainnya, tapi yang sudah terindikasi nyata real ada MS, inisial MS dan DA, tolong segera menyerahkan diri. Total Ya. ada berapa sih Pak? Jadi 8 yang berarti sebenarnya tersangkanya. teridentifikasi itu 8 yang sudah real identifikasinya, dan pengembangan dan penyidikan ada 10. Berarti kalau kita jumlah berarti ada 18. Dan Ya. yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu 6. 6 orang. 6 orang. 6 orang kita Kalau lakukan terkait sudah yang lakukan. 10 dari keterangan yang Ya, keterangan 6 dari- ini ya. kira-kira kapan akan direncanakan pemanggilannya, Pak? Kalau sudah teridentifikasi ya mungkin secepatnya kita akan lakukan panggilan terlebih dahulu. Ya. Karena kan berdasarkan dari pernyataan para terduga pelaku yang kita amankan. Ini Pak Dit, apa peran dari masing-masing tersangka ini? Ya, jadi salah satu yang tersangka kita amankan ini, salah satu ya inisial A itu yang memprovokasi. Jadi kita pasalnya dari 160 KUHP. Yang 5-nya itu masing-masing sama perannya merusak. Ada yang merusak jendela, ada yang merusak pintu, ada yang merusak KWH meteran, ada yang narik motor, terus merusak motor. Nah itu yang perannya masing-masing. Tapi yang 5 itu pasalnya 170 dan atau pasal 1406. Berapa Ya. sih kerugian korban di sini, Pak Dir? Kalau kemarin laporannya itu sekitar 200 juta satu rumah. Ya, kalau laporannya di laporan di dalam laporan polisinya sekitar 200-an juta. Itu informasinya. Termasuk yang rumah satunya itu Pak? Hah? Rumah neneknya juga? Ya, jadi laporannya ada 2 sebenarnya. Laporan polisi ada 2, tanggal 9 Oktober sama 14 Oktober. Jadi dua TKP, makanya kita akan klasterkan mana yang melakukan rumah siapa? Sebenarnya bukan Rizka, Rizka kan numpang rumah bapaknya itu, rumah bapaknya sama rumah neneknya. Kita akan klaster itu. Tapi kan karena ada 2 laporan polisi, ya. Gitu. Ini warga biasa atau tokoh masyarakat di sana? Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa yang kita amankan 6 ini tidak ada sangkut paut keluarga dengan almarhum Esko. Tidak ada ya. Ini murni warga Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat. Tidak ada kaitannya ke hubungan keluarga dengan almarhum Esko. Itu yang perlu diketahui, ya teman-teman Berarti sekalian. mereka sekadar ikut-ikutan gitu Pak? Atau bagaimana? Lantas motifnya apa? Jadi sportivitas dan
spirit karena almarhum Esko kan berasal dari Bonjeruk. Bonjeruk. Itu yang mereka bawa itu. Dan diprovokasi lah terkait dengan itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa ada berapa pelaku lagi yang belum ditetapkan tersangka pada saat pembunuhan. Itu yang memicunya, ya. Itu. Kan setelah itu kita lakukan penyelidikan lanjut oleh Polres Lombok Barat terkait dengan berapa. Tapi bukan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat itu bukan terkait tekanan ya, tekanan terhadap massa yang datang ke sana. Tetapi memang itu harus mengumpulkan ya, alat bukti yang kuat untuk bisa menetapkan tersangka lain. Jadi perlu dipahami bukan hanya masyarakat yang sudah mungkin memberikan informasi kepada kita terkait dengan mungkin ada dugaan keterlibatan pelaku lain. Tetapi sementara ini dan sejauh ini sampai saat ini dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Barat bahwa terkait dengan Kompol Wira yang rame-rame disebutkan itu belum ada disebutkan baik oleh saksi ataupun tersangka itu juga sendiri. Jadi belum ada yang menyinggung terkait dengan Kompol W ya yang salah satu personel Polda NTB. Jadi kalau memang masyarakat ataupun dari pihak yang memang benar-benar memiliki fakta dan bukti serta bukti baru terkait adanya keterlibatan, silakan. Kami pasti akan dalami. Ya, pasti akan kami dalami. Tetapi kita tidak bisa menyangka-nyangka dan kita tidak bisa menuduh-nuduh ataupun kita hanya menyangka katanya-katanya tetapi tidak disertai dengan bukti. Memang pembuktian itu kan kita harus cari. Tetapi awal mula pembuktian yang kita cari kan berdasarkan informasi. Informasi harus valid, ya kan? Dari mana inisial Kompol W itu muncul? Karena yang setahu kami pada saat pemeriksaan terkait dengan pamannya atau Sayun itu kakeknya. Pada saat ditemukan pertama langsung mendatangi rumahnya Rizka untuk segera menghubungi Wira, itu anggota Polsek angkatan mereka untuk memberitahu bahwa coba dicek siapa yang ditemukan gantung diri itu yang saya ketahui yang beredar. Jadi Pak Sayun itu setelah menemukan korban yang katanya diduga gantung diri langsung ke rumah Rizka dan disuruh menelepon Wira yang anggota temennya satu angkatan yang ada di dinas di Polsek. Bukan Polsek juga, Polsek bukan Sotong, nggak ada di Polda, nggak ada. Berarti ada dua nama Wira gitu Pak ya yang Nggak ada. Kalau maaf ngomong, kalau sepengetahuan saya di Polda itu Kompol W itu nggak ada. Sementara personel Kompol kalau W di itu nggak ada. Polres Pak, di Polres Di Polres. Nah, kalau Polres nanti Kabak kami Ops kan konfirmasi. ada Wiranya juga. Nah, itu tapi itu yang dapat informasi yang awal bahwa Pak Sayun pada saat menemukan terduga korban itu kan ngomong datangi rumah Rizka dan ngomong hubungi Wira. Tidak ada ngomong pangkat, hubungi Wira. Oh. Ya. Nah, pasti akan beranggapan bahwa Wira temannya yang Polsek yang satu angkatan yang ada di Polsek Kota. Tapi sekali lagi bukan kita tidak menutup informasi, silahkan kami juga melakukan pendalaman. Tapi kalau ada dari pihak-pihak tertentu yang menyampaikan kepada kami informasi itu, tolong kami diberikan informasi sedetil dan selengkapnya biar kita bisa lidik. Ya. Jadi, Kalau dari keluarga Pak Isko itu bilang, almarhum Isko bilang bahwa anak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.